Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membahas tafsir Ibnu Katsir untuk surat Al-Baqarah. Dan insyaallah kita akan membaca ayat 102 bagian yang kedua. Bagian yang kedua dari ayat 102 berbicara tentang keberadaan dua malaikat yang diturunkan oleh Allah di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Dan insyaallah kita akan berikan muqaddimah terlebih dahulu sebelum kita membahas tentang kisah Harut dan Marut. Baik. Yang pertama, kita meyakini bahwa dalam Al-Quran ada ayat muhkamat dan ada ayat mutasyabihat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bahwa ayat muhkamat adalah ummul kitab. Hunna ummul kitab. Ayat muhkamat adalah ummul kitab. Ayat muhkamat disebut ummul kitab karena dia menjadi rujukan ketika seseorang menghadapi ayat mutasyabihat. Sehingga ketika orang kebingungan terkait makna dari ayat mutasyabihat, maka ayat muhkamat adalah rujukannya. Makanya disebut sebagai apa? Ummu al-kitab. Karena itu dalam posisi ketika kita bingung memaknai A, sementara ada kalimat yang lain yang lebih tegas, maka bawa yang kurang tegas ini, yang mungkin ada sedikit ketidakjelasan, kepada yang lebih jelas, agar kita bisa membuat kesimpulan. Kaidah itu sangat penting dalam masalah tafsir, sehingga menjadi rujukan utama agar kita tidak menyimpang ketika menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat. Dan ahlu ta'wil yang dia disebut oleh Allah sebagai sahibuz zaig, orang yang punya penyimpangan, sengaja mengangkat mutasyabihat, tujuannya adalah sebagai fitnah bagi masyarakat, untuk bikin geger di masyarakat, agar mereka bisa menyampaikan sebuah pernyataan yang bertentangan dengan prinsip dasar Islam atau bertentangan dengan ayat-ayat muhkamat. Maka pada saat mereka menafsirkan ayat mutasyabihat, bukan dikembalikan kepada yang muhkamat, tapi mereka buat tafsir sendiri. Paham insyaallah bagian ini? Mukadimah ini paham ya? Jadi ibaratnya begini, ada pasal tegas, ada pasal yang multi tafsir. Maka kaidah yang diajarkan oleh Al-Quran, kembalikan pasal yang multi tafsir kepada pasal yang lebih tegas. Ketika Anda melakukan proses seperti ini, maka pasal yang kelihatannya tidak tegas akan bisa didapatkan kesimpulan yang lebih jelas. Yang kedua, bagian dari ayat muhkamat yang disebutkan dalam Al-Quran, bahwa para malaikat adalah hamba Allah yang mereka terjaga dari perbuatan kemaksiatan. Dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di antara sifat malaikat adalah la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Sehingga tidak ada gerakan yang dilakukan oleh malaikat kecuali atas perintah Allah. Apapun yang dilakukan oleh malaikat semuanya atas perintah Allah. Sampai pun Jibril alaihissalam ketika diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk datang setiap saat. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam butuh, Jibril datang. Bahkan bila perlu datang setiap hari. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab permohonan ini dengan mengatakan, "Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana." Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Kami tidak bisa turun kecuali atas perintah dari Rabbmu.
Sehingga Jibril menghadap Nabi SAW bukan atas kehendak Rasul, bukan atas kehendak Nabi Muhammad SAW, bukan pula atas keinginan Jibril pribadi, tapi karena apa? Perintah Allah. Sehingga ketika Nabi SAW membutuhkan kehadiran Jibril, beliau berharap Jibril datang. Ketika Allah belum memerintahkan Jibril untuk turun, apakah dia bisa turun? Tidak. Sehingga Jibril tidak akan turun kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlaku untuk yang lain. Maka semua perbuatan malaikat kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak mungkin memerintahkan hambanya untuk berbuat maksiat. Karena Allah memerintahkan hambanya untuk bertindak adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah perintahkan untuk bersikap adil dan bersikap ihsan. Wa ita'idil qurba dan memberikan kepada kerabat dekat. Wa yanha 'anil fahsya' wal munkar, dan Allah melarang untuk perbuatan keji dan mungkar. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak pernah memerintahkan hambanya untuk berbuat jahat. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah tidak pernah memerintahkan hambanya untuk melakukan perbuatan fahisyah. Sehingga tidak ada perintah Allah yang isinya apa? Maksiat. Maka sebagai konsekuensinya tidak ada malaikat yang melakukan maksiat. Sebab tidak ada gerakan yang dilakukan oleh malaikat kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini ayat muhkamat yang menjadi salah satu prinsip kita dan akidah kita berkaitan dengan iman kepada malaikat. Rukun iman yang 6 salah satunya adalah iman kepada malaikat, dan di antara turunan iman kepada malaikat adalah meyakini bahwa malaikat tidak bermaksiat. Sebab mereka tidak melakukan gerakan kecuali atas perintah Allah, dan Allah tidak mungkin memerintahkan maksiat. Muqaddimah yang ketiga, bahwa kita meyakini semua kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Sehingga Allah berfirman A, kita yakin A ini benar. Meskipun takwil A itu beragam. Meskipun takwil A itu beragam. Sehingga bisa jadi ada sebuah pernyataan yang benar tapi tafsirnya beragam. Dan dari keberagaman tafsir itu hanya mungkin ada satu yang benar. Maka yang sifatnya relatif bisa dinilai benar dan salah, itu bukan teks Al-Quran. Tapi yang bisa dinilai benar dan salah adalah tafsir yang diberikan oleh manusia. Sebab teksnya maksum, tapi tafsir manusia mungkin berasal dari logika mereka atau pendapat pribadi. Dan ketika kembali kepada pendapat pribadi, kullun yuqbalu wa yurad illa sahiba hadzal kubur. Semua orang perkataannya bisa diterima dan ditolak kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu di antara ayat yang ada banyak sekali khilaf di kalangan ahli tafsir, bahkan termasuk di antara bagian mutasyabihat yang ada dalam Quran, adalah peristiwa Harut dan Marut. Karena ada iskal di sini. Bagaimana ada seorang malaikat yang dia mengajarkan sihir dan mendapatkan ujian, bahkan sampai disebutkan dalam sebagian keterangan dia berbuat zina, minum khamr, kemudian membunuh. Sampai akhirnya dia mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti akan kita ceritakan. Sehingga ini bertolak belakang dengan ayat muhkamat yang disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa malaikat tidak mungkin durhaka. Baik. Karena itu ketika ada aneka jenis tafsir dalam sebuah pernyataan Al-Quran, maka yang penting untuk kita yakini adalah dari sekian ragam tafsir itu yang benar berapa? Satu. Dan yang lain adalah sebagaimana pendapat umumnya manusia, bisa diterima dan bisa ditolak, dan ketika pendapat itu salah maka kita katakan ini tertolak. Paham insyaallah ya? Baik. Sehingga ketika kita menjumpai kok ada pendapat A, ada pendapat B, pendapat C, kalian tidak perlu heran. Karena yang namanya tafsir itu bisa berangkat dari banyak sumber. Termasuk bisa jadi ini adalah bagian dari ijtihad, dan yang namanya ijtihad bisa diterima dan bisa ditolak. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur."
fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun walau annahum amanu wattaqaw lamathubah ila akhir al-ayah. Wa ma unzila 'alal malakain, dan tidaklah aku turunkan kepada dua malaikat di daerah Babil yaitu Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin, dan tidaklah mereka mengajarkan siapapun hatta yaqul, sampai mereka mengatakan innama nahnu fitnah, kami ini hanyalah ujian. Baik, setidaknya ada 3 tafsir yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Dan saya tidak akan membaca dengan urut karena tafsir Ibnu Katsir cukup panjang dalam bahas ini, sehingga saya membaca kurang lebih 3 atau 4 kali untuk bisa paham. Dan maka di kesempatan ini saya sampaikan kesimpulannya. Karena kalau kita baca urut seperti itu, mungkin nanti teman-teman bubar ya, kepanjangan. Maka insya Allah kita akan sampaikan secara ringkas kesimpulan yang saya dapatkan setelah membaca tafsir Ibnu Katsir. Ada 3 tafsir yang disampaikan Ibnu Katsir dalam masalah ini. Tafsir yang pertama, dan ini tafsir yang paling lemah, bahwa Harut dan Marut malaikat yang diturunkan oleh Allah di muka bumi untuk mengajarkan sihir kepada umat manusia. Lalu dia berbuat maksiat dan berubah jadi setan. Akhirnya dia mendapatkan hukuman sebagaimana hukuman yang diberikan kepada setan. Dan ini tafsir yang lemah yang disebutkan oleh Al-Qurtubi, sebab tidak mungkin malaikat berubah jadi setan. Sehingga keberadaan malaikat ini disebut bermaksiat, lalu sifat kemalaikatannya jadi hilang. Namun karena dia makhluk gaib, lalu dia mengarah berubah jadi setan, berubah jadi jin, ini gharib wa ajib. Kondisi yang terlalu jauh dan sangat mengherankan, karena malaikat tidak mungkin dia berubah menjadi setan. Sehingga tafsir yang pertama ini kita katakan tafsir yang sangat lemah. Dengan tidak menafikan, karena ada yang berkata demikian dan ada yang berpendapat demikian. Dan sebatas menyampaikan, tidak sama dengan menyetujui. Maka kalaupun Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan tafsir ini, dan itu merupakan salah satu qaul yang disampaikan oleh Al-Qurtubi, maka kita bisa nilai bahasanya ini adalah tafsir yang lemah. Baik, ini yang pertama. Tafsir yang kedua, bahwa kata ma dalam firman Allah, wa ma unzilatit Taurat, wa ma unzila 'alal malakain. Saya ulang, wa ma unzila 'alal malakain. Coba buka Qur'annya. Di surat Al-Baqarah ayat 102. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Menurut tafsir yang kedua, yang ini disampaikan oleh Ibnu Jarir, meskipun dinilai oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir sebagai tafsir yang kurang kuat, tapi lebih mendingan dibandingkan yang pertama. Ma di situ adalah ma nafiyah, ma yang artinya tidak, ma yang artinya tidak. Sehingga ketika kita tafsirkan ma nafiyah, ma yang artinya tidak, maka makna globalnya adalah wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan aku tidak pernah menurunkan ilmu sihir kepada 2 malaikat, sementara yang ada di negeri Babil yang mengajarkan sihir adalah Harut dan Marut. Sementara yang ada di negeri Babil yang mengajarkan sihir adalah Harut dan Marut. Dan Harut dan Marut ini nama manusia.
Menurut tafsir yang kedua, Harut dan Marut ini nama manusia. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, wa annal ladzina yu'allimunahum dzalika rajulani ismu ahadihima Harut wasmul akhar Marut. Fayakunu Harut wa Marut ala hadha ta'wil tarjamatan anin nas. Dan yang mengajarkan sihir di negeri Babil itu adalah dua orang, yang satu namanya Harut, yang kedua namanya Marut. Dan Harut dan Marut ini adalah nama dari manusia yang ada di negeri Babil. Warad dan alaihim, dan sebagai bantahan untuk keyakinan orang Yahudi yang menganggap bahwasanya yang mengajarkan sihir adalah malaikat Jibril dan Mikail. Sehingga Yahudi punya keyakinan, menurut tafsir yang kedua, latar belakangnya kayak gini. Yahudi itu punya keyakinan kekuasaan Sulaiman karena dia pintar sihir. Dan yang mengajarkan sihir adalah Jibril dan Mikail. Sehingga Allah menurunkan sihir kepada dua malaikat, Jibril dan Mikail. Lalu ayat ini membantah, wa ma unzila 'alal malakaini hadzal sihr. Dan aku tidak pernah menurunkan kepada dua malaikat ilmu sihir, yaitu Jibril dan Mikail. Sementara yang ada di Babil yaitu Harut dan Marut, mereka lah yang mengajarkan sihir. Dan Harut dan Marut itu manusia. Paham di sini? Baik. Maka berdasarkan tafsir ini ada melibatkan dalam ilmu tafsir itu ada namanya takdim wa takhir. Takdim wa takhir. Takdim wa takhir itu adalah kalimat yang seharusnya di depan ditaruh di belakang, kalimat yang seharusnya di belakang ditaruh di depan. Itu namanya apa? Takdim wa takhir. Contoh takdim wa takhir dalam Quran misalnya begini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Janganlah kalian masuk ke rumah yang bukan rumah kalian hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Sampai kalian minta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Allah katakan minta izin dan memberi salam. Yang duluan yang mana? Minta izin. Yang kedua apa? Memberi salam. Padahal kita tidak mungkin bisa minta izin kecuali jika ketemu dengan pemilik rumah, sahibul bait. Dan konsekuensinya untuk bisa ketemu dengan pemilik rumah, saat ngetuk pintu ucapkan apa? Salam. Berarti yang duluan apa? Salam. Begitu salam, pemilik rumah datang, lalu baru minta izin masuk. Tapi bunyi ayatnya hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Maka dalam ayat ini dipahami oleh para ulama fihi takdim wa takhir. Ada takdim dan takhir. Bagian belakang ditaruh depan, bagian depan ditaruh belakang. Sehingga makna dari ayat adalah hatta tusallimu ala ahliha wa tasta'nisu alaihi. Kau beri salam dulu, lalu kau minta izin. Sebagai adab ketika orang masuk ke rumah orang lain. Itu yang dimaksud dengan takdim dan takhir. Nah, dalam tafsir yang kedua ini ada bentuk takdim wa takhir. Lalu kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, kaifa wajhu taqdimi dzalik? Terus gimana penjelasan takdim wa takhirnya itu? Kata beliau, penjelasannya kayak gini. Dikaitkan dengan keyakinan Yahudi kepada Sulaiman. Yahudi meyakini Sulaiman punya kuasa karena apa? Pintar sihir. Dan sihirnya Sulaiman diajarkan oleh Jibril. Sihirnya Sulaiman diajarkan oleh Jibril dan Mikail, dua malaikat. Sehingga Allah turunkan sihir kepada dua malaikat lalu diajarkan kepada Sulaiman. Dan mereka mengincar sihir itu. Maka Allah katakan, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka mencari-cari sihir yang dibacakan oleh setan di masa Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, dan Sulaiman tidak kafir. Demikian pula Allah tidak pernah menurunkan sihir kepada dua malaikat. Walakinna syayatina kafaru, tapi setanlah yang kafir. Jadi takdim dalam ayat ini terjadi pada kalimat wa ma unzila 'alal malakaini, itu ditaruh pasca kalimat wa ma kafara Sulaiman.
Sehingga kalau ayat ini mau ditafsir, kemudian takdim dan takhirnya ditata ulang, jadinya kayak gini. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman wa ma unzila 'alal malakain. Walakinna syayatina kafaru bi Babila Harut wa Marut. Jadinya seperti itu. Paham enggak? Jelas atau belas? Ini saya baca enggak sekali, ini baca enggak paham ya. Baca lagi enggak paham. Ini berkali-kali baca, oh baru paham dong ya. Akhirnya malam ini saya ingin sampaikan ke jamaah. Nah, jadi ada bagian yang urutannya itu dibuat terbalik agar nanti bisa sinkron maknanya. Maka jadinya kalau takdim wa takhirnya ditata ulang. Ini bukan ngakali Quran ya, bukan ya. Karena bagian dari ilmu tafsir adalah takdim wa takhir. Berdasarkan konsekuensi dari makna ayat. Karena kalau tidak dilakukan seperti itu nanti maknanya janggal. Wa ma kafara Sulaiman wa ma unzila 'alal malakain. Sulaiman tidak kafir. Dan aku tidak pernah menurunkan kepada dua malaikat ilmu sihir. Sehingga ma di depan wa ma kafara Sulaiman semakna dengan ma di belakang wa ma unzila 'alal malakain. Sama-sama maknanya apa? Tidak. Sama-sama ma nafiyah, ma yang bermakna tidak. Sehingga tidaklah aku menurunkan kepada dua malaikat ilmu sihir. Walakinna syayatina kafaru, tapi setanlah yang kafir bi Babil, di daerah Babil. Dan di sana ada Harut dan Marut yang merupakan dua manusia yang dia mengajarkan sihir. Paham insyaallah? Baik. Sehingga berdasarkan makna yang kedua ini, maka Harut dan Marut itu bukan nama malaikat. Tapi Harut dan Marut itu nama manusia. Dan ayat ini menafikan Allah pernah mengajarkan sihir kepada malaikat. Ayat ini menafikan Allah pernah mengajarkan sihir kepada malaikat. Sehingga tidak ada istilah sihir diajarkan oleh malaikat. Baik. Namun tafsir ini dinilai kurang tepat. Kenapa dinilai kurang tepat? Anda lihat lanjutan ayat. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Dan tidaklah keduanya mengajarkan siapapun sampai dia ngasih peringatan, kami ini fitnah maka jangan kufur. Kami ini sumber fitnah, oleh karena itu janganlah kamu kufur. Dan ini tidak mungkin dilakukan oleh setan. Maka setan ketika mau menggoda manusia, tidak mungkin dia ngasih peringatan, aku ini mau menyesatkan kamu. Kalau kau mau ikut silahkan, tapi kamu jangan kafir. Mungkin nggak kayak gitu, Pak? Ya? Mungkin? Nggak mungkin. Sehingga tidak mungkin setan ketika mau menyesatkan, dia ngasih peringatan dulu, itu nggak mungkin. Justru ketika ada orang yang sedang lalai, nggak sadar, ini kesempatan empuk, manfaatkan. Maka kalau bisa dibuat lebih lancar, mumpung ini lagi tegang. Nah, godaan setan semakin parah. Apalagi kalau orang lagi emosi. Dan manusia ketika emosi, godaan setan semakin parah. Ada orang yang kesurupan, kemudian ini terjadi di masa salaf, kalau nggak salah di zaman tabi'in ya. Lalu dia diruqyah. Saat proses ruqyah itu terjadi dialog. Lalu ditanya, kondisi kapan kamu paling gampang goda orang? Kemudian dia jawab, indal ghadab, ketika sedang marah. Nal'abuhu la'ban, orang marah itu gampang kami permainkan. Karena orang marah itu logikanya ditaruh di mana? Di bawah kakinya. Sehingga dekat jaraknya, tapi teriak-teriak. Padahal yang diajak bicara dekat. Akalnya di mana? Yang diajak bicara di depannya, tapi dia bengak-bengok. Kenapa? Lagi marah. Akalnya di mana, Pak? Wallahu a'lam. Baik. Kembali ke sini.
Sehingga ketika di lanjutan ayat di situ ada pernyataan wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah, berarti ada peringatan yang disampaikan oleh dua makhluk ini sebelum dia mengajarkan sihir, dan itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia yang sesat atau dilakukan oleh setan. Maka pilihannya berarti ini adalah pernyataan malaikat. Pilihannya ini adalah pernyataan malaikat. Sehingga tafsir ini dianggap tafsir yang lemah. Maka ma di situ tidak bisa diartikan sebagai ma nafiyah. Lalu yang lebih tepat tafsir yang ketiga. Ma di situ diartikan sebagai ma mausuliyah. Ma yang artinya alladzi. Ma yang artinya alladzi. Contoh ma yang artinya alladzi apa, Pak? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillahi alladzi fis samawati wa ma fil ard walladzi fil ard. Sehingga ma di situ artinya sesuatu yang, orang yang atau sesuatu yang, alladzi. Yang disebut dengan ma mausuliyah. Untuk tafsir yang kedua, untuk tafsir yang ketiga, maka kita terjemahkan seperti ini. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Dan apa yang aku turunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, yaitu malaikat Harut dan Marut, berupa sihir. Wa ma yu'allimani min ahadin, dan apa yang mereka ajarkan kepada dan tidaklah mereka mengajarkan kepada siapapun hatta yaqula, sampai mereka mengatakan innama nahnu fitnah fala takfur. Kami ini adalah ujian, maka kalian jangan kufur. Maka tafsir yang ketiga mengatakan, betul yang diturunkan itu dua malaikat. Dan namanya Harut, Marut. Allah turunkan kepada dua malaikat ini dengan membawa ilmu apa? Sihir. Lalu muncul pertanyaan. Kenapa Allah ajarkan sihir kepada malaikat dan kenapa malaikat itu mengajarkan sihir kepada manusia? Muncul pertanyaan ini. Jawaban pertanyaan ini lebih gampang daripada yang kedua tadi. Kalau ini bukan malaikat, lalu apa kalimat wa ma yu'allimani min ahadin, itu jawabnya gimana? Itu lebih susah untuk dijawab jika itu bukan malaikat. Sedangkan dalam tafsir yang ketiga mengundang pertanyaan. Kalau Allah menurunkan sihir kepada malaikat, kok bisa? Padahal sihir itu maksiat. Yang kedua, lalu bagaimana mungkin malaikat mengajarkan keburukan kepada manusia? Padahal malaikat tidak mungkin memerintahkan orang untuk berbuat jahat. Baik. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, beliau mengatakan, wa ala hadza fayakunul jam'u baina hadza wa baina ma warada min ad-dalail ala ismatil malaika anna hadaini sabaqa fi ilmi Allahi lahuma hadza. Semua ini telah ditakdirkan oleh Allah. Dan Allah berhak untuk menetapkan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Satu prinsip itu. Udah? Fala ta'arudu hina idzin, sehingga tidak perlu dipertentangkan dengan maksumnya malaikat. Karena ada bagian yang dikecualikan. Garis bawahi kalimat ini. Ada bagian yang dikecualikan. Jadi kaidahnya malaikat itu maksum, tapi ada bagian yang dikecualikan. Sudah? Yang dikecualikan ini fungsinya apa, Pak? Yang dikecualikan ini fungsinya adalah sebagai ujian bagi umat manusia. Dan Allah berhak untuk menguji hambanya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Allah berhak untuk menguji hambanya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Sebagaimana ujian pertama yang terjadi dalam kehidupan manusia adalah ujian yang dialami oleh Adam alaihissalam. Digoda oleh iblis ketika beliau masih berada di dalam surga, lalu diminta untuk makan buah yang dilarang, dan iblis memberikan aneka janji-janji dan seterusnya. Tapi ternyata itu semua adalah tipuan. Maka Allah berhak untuk menguji dengan cara A, berhak menguji dengan cara B, berhak menguji dengan cara C, termasuk Allah berhak menguji dengan Allah turunkan malaikat. Lalu malaikat itu mengajarkan kepada umat manusia. Dan itu adalah ujian.
Nah, di tafsir Ibnu Katsir tidak disebutkan, tapi ada di Al-Baghawi. Di Al-Baghawi dikatakan, fa in qila kaifa yajuzu ta'limus sihri minal malaikah. Jika ada yang bertanya, kok bisa, bagaimana mungkin malaikat itu mengajarkan sihir? Jika ada yang bertanya, bagaimana mungkin malaikat mengajarkan sihir? Qila, maka jawabannya lahu ta'wilan. Ada dua tafsir dalam masalah ini. Nah, pas adzan Isya ya. Nah, alhamdulillah. Ada berapa tafsir? Dua tafsir. Kita tunggu kapan? Senin depan ya. Kelamaan? Hah? Berarti tahun depan. Baik, insyaallah akan kita baca dua tafsir tadi setelah mendengarkan adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan allati wa'ada. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Orang Yahudi pada waktu itu sihir berkembang sangat pesat dan banyak orang belajar sihir. Saking semaraknya sihir,
sampai ketika para nabi datang membawa mukjizat dituduh bahwa sihir. Sampai mereka tidak bisa membedakan antara mukjizat dengan sihir. Sampai mereka tidak bisa membedakan antara mukjizat dengan sihir. Sehingga tujuan dasar Allah menurunkan 2 malaikat untuk mengajarkan tentang sihir kepada umat manusia adalah mengajarkan kepada mereka untuk menunjukkan kepada mereka apa perbedaan antara sihir dengan mukjizat. Agar mereka tidak memberikan tuduhan negatif kepada para nabi yang tidak mungkin para nabi belajar sihir. Baik, pegangi bagian ini, bahwa tujuan dasar malaikat mengajarkan sihir adalah dalam rangka apa? Memberitahu manusia, menunjukkan kepada manusia apa perbedaan antara sihir dan mukjizat. Nah, sehingga kata Al-Baghawi, bagaimana mungkin seorang malaikat bisa mengajarkan sihir? Kan tidak boleh dia mengajarkan sihir karena ini maksiat. Maka ada 2 takwil. Yang pertama, annahuma la yata'ammadani ta'lim lakin yasifani as-sihra wa yudzakkirani butlanahu wa ya'murani bijtinabihi. Mereka tidak mengajarkan sihir, tapi mereka menjelaskan sihir. Dan mengajarkan dengan menjelaskan sama atau beda? Beda. Saya bisa menjelaskan sihir. Sihir itu sifatnya seperti ini. 1, 2, 3, 4. Ada beberapa sifat sihir. Berarti dia menjelaskan sihir, bukan mengajarkan sihir. Kalau mengajarkan sihir, dia mengajarkan praktek sihir. Kalau kamu mau bermain sihir, caranya kayak gini. Kamu buat ini, lakukan ini, nanti kamu akan jadi bisa melakukan praktek sihir. Bisa terbang, bisa ngilang, dan seterusnya. Dan malaikat ini tidak mengajarkan praktek sihir, tapi beliau menjelaskan apa itu sihir. Menunjukkan sifat-sifat sihir, menjelaskan bagaimana karakter sihir, dan seterusnya. Ini takwil yang pertama. Dan mereka juga meminta agar meninggalkan sihir dan memerintahkan untuk menjauhi sihir. Sehingga at-ta'lim menurut makna tafsir ini artinya adalah al-i'lam. At-ta'lim bimakna al-i'lam. Wa ma yu'allimani min ahadin bimakna wa ma yu'allimani min ahadin. Wa ma yu'linani min ahadin. Tidaklah mereka mengajarkan sihir, maksudnya adalah tidaklah mereka memberitahu tentang apa itu sihir. Hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Baik. Fasyaqiyyu yatruku nasihatahuma. Yang celaka enggak ngubris nasihat 2 malaikat ini. Dan mereka tetap belajar sihir. Sedangkan orang yang selamat, dia perhatian dengan nasihat ini dan dia tinggalkan sihir. Sehingga Yahudi ketika itu terbagi menjadi 2 setelah mendapatkan penjelasan dari malaikat. Kemudian takwil yang kedua. Kok bisa malaikat mengajarkan sihir? Menurut takwil yang kedua, annallaha azza wa jalla imtahanan nas bil malakain. Allah menguji manusia dengan 2 malaikat. Fi dzalikal waqt, pada waktu itu. Dan Allah Subhanahu wa taala berhak, walillahi ayamtahina ibadahu bima syaa. Dan Allah berhak untuk menguji hambanya sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Falahul amru wal hukmu. Karena semuanya adalah milik Allah. Ketetapan ada di tangan Allah dan keputusan ada di tangan Allah. Maka Allah menguji manusia dengan Allah turunkan 2 malaikat dan mereka diajari sihir. Kemudian malaikat ini mengajarkan sihir kepada manusia. Tapi sambil dikasih peringatan. Sekarang kamu sudah tahu kan, sihir itu kayak gini. Sihir kayak gini. Sudah? Sedangkan mukjizat seperti ini, kamu sudah tahu. Fasyaqi, maka orang yang celaka, dia belajar sihirnya dan meninggalkan nasihatnya. Sedangkan orang yang sa'id, orang yang selamat, dia tinggalkan sihirnya dan perhatian pada nasihatnya. Ya, contohnya ya, ada orang yang ngajari cara ngehack. Kamu tak kasih tahu ya.
kenapa kok orang itu bisa jadi hacker ya. Ngehack itu caranya kayak gini, kasih tahu. Kamu nanti pakai aplikasi ini, nanti spy seperti ini dan seterusnya, codingnya masukkan ini, nah bisa narik duit sekian. Tapi jangan dilakukan ya, ini maling. Udah? Orang ini setelah mendapatkan ilmu tadi, masyarakat yang mendengarkan itu ada dua. Yang satu mempraktekkan kejahatan itu dan meninggalkan nasihat. Yang satu dia sadar akan nasihat dan dia tinggalkan praktek kejahatan itu. Sehingga diberitahu fungsinya adalah untuk mengetahui praktek kejahatan. Dan kadang ada sharing dari kepolisian misalnya. Modus terbaru curanmor, modus terbaru penipuan dan seterusnya. Yang terakhir adalah orang masar QR code ya. QR code tapi untuk QRIS ya. Lalu dipasang di masjid. Sudah? Cara untuk mendapatkan dana dari masyarakat dengan cara yang mudah, kamu pasang QRIS di masjid. Dan nanti tinggal panen. Tapi ingat, ini penipuan. Dosa besar. Sudah? Mudah nggak untuk ditiru? Mungkin kita nggak kepikiran. Begitu ada kasus seperti ini, lalu cerita kemana-mana, jadi viral, jadi kepikiran. Nah, pas kepikiran, ada yang pengen. Nah, yang pengen ini kalau nggak dapat nasihat, dia bisa melanjutkan aksi. Maka tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua malaikat ini adalah sebagai ujian bagi umat manusia. Dan ujian itu ada peringatan. Sehingga awas hati-hati ya. Ada hal-hal negatif yang akan kamu jumpai di sini, jangan kau ikuti dan kamu sudah saya jelaskan inilah dampaknya. Baik. Dan insya Allah pendapat yang ketiga ini yang lebih kuat. Sehingga selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala di lanjutan ayat, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Dan tidaklah dua malaikat tadi mengajarkan sihir kepada siapapun kecuali mereka ngasih peringatan. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah bisa dipahami ya. Nah. Dan pada prinsipnya satu ayat yang panjang ini adalah untuk membersihkan nama baik Sulaiman alaihissalam dari komentar Yahudi. Sehingga penjahat mereka ketika bertindak jahat targetnya itu tidak hanya manusia biasa. Bahkan targetnya adalah manusia yang mulia. Karena itu kejahatan yang paling besar adalah kepada sesama hamba adalah ketika tindak jahat itu diarahkan kepada makhluk yang mulia. Maka kita diajarkan hal yang sama. Hargai kehormatan para ulama, para asatidzah dan para guru. Jaga baik-baik lisan dan tulisan. Apapun komentar yang kita sampaikan bisa jadi akan menyinggung perasaan. Sehingga lebih baik diam karena itu adalah sebuah perhiasan yang paling berharga yang dimiliki oleh hamba. Sehingga darah mereka itu beracun. Kalaupun kita tidak tahu latar belakang di balik itu ada apa, sebaiknya tidak diungkapkan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga adab semacam ini, suasana dakwah lebih tenang. Kalaupun bisa jadi ada orang yang komentar itu ganggu. Dan kita sampaikan saran kepada mereka, kamu lebih baik diam daripada berkomentar. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.